Pemerintahan baru Prabowo Gibran mengusung visi besar bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Visi itu akan diwujudkan dengan 8 misi yang disebut Astacita. 8 misi atau Astacita berisikan tentang pengokohan ideologi hingga demokrasi, pemantapan sistem pertahanan negara, meningkatkan lapangan kerja, memperkuat pembangunan sumber daya manusia, melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan, memperkuat reformasi politik dan birokrasi, serta toleransi antar umat beragama. Untuk itu, perlu pengawasan ketat dari seluruh pihak, termasuk DPR RI. Transisi pemerintahan yang berjalan cukup baik dinilai mampu membawa stabilitas ekonomi yang kini sedang dihadapkan pada krisis global, sehingga komitmen peningkatan pengawasan dari DPR RI diperlukan sebagai modal pemerintahan ke depan untuk mengawal dan mewujudkan visi dan misi Prabowo Gibran yang tertuang dalam Astacita. Itu menjadi modal yang sangat kuat bagaimana pemerintahan ke depan berjalan dengan stabil. Ya. Jadi komitmen yang kuat itu sangat luar biasa. Jadi ada kesadaran kolektif terhadap situasi yang ada, dan sekarang tinggal bagaimana benar-benar menempatkan skala prioritasnya. Dari Astacita itu mana yang paling prioritas? Yang pertama adalah bagaimana lapangan pekerjaan itu tentu harus berbasis sekarang dengan dibukanya 1 juta beras, 1 juta tebu itu menjadi sebuah hal yang paling spektakuler. Itu langkah yang luar biasa. Yang kedua sebenarnya mengintegrasikan antara agraris dengan hilirisasi itu dengan maritim. Itu dua kaki kita yang diberikan oleh Sang Pencipta. Kita negara agraris sekaligus negara maritim. Fokus DPR dalam hal ini adalah mendukung kebijakan-kebijakan itu untuk melakukan pengawasannya. Political will yang kuat dari pemerintahan sebelumnya dengan pemerintahan yang terpilih ini, itu peran DPR adalah masuk ke dalam aktor-aktor yang mengeksekusi ini. Kita tahu cita-citanya bagus, kita tahu programnya top markotop. Tinggal bagaimana pelaksanaannya ini. Salah satu poin dalam Astacita menekankan komitmen pemerintah dalam memperkuat pembangunan sumber daya manusia, pendidikan, dan kesehatan. DPR RI menyoroti program unggulan pemerintah Prabowo Gibran, yaitu makan bergizi gratis. Program ini sudah diuji coba sejak akhir Februari 2024 dengan menargetkan siswa SD, SMP, SMA, dan ibu hamil. DPR RI mendesak dalam implementasinya, pemerintah harus tetap memperhatikan keseimbangan anggaran agar tidak mengganggu kapasitas fiskal negara. Ya, tentu mengimplementasikan ini bagian dari implementasi kepedulian kepada meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Nah, itu prinsipnya yang perlu kita. Bagaimana pelaksanaannya tentu nanti secara teknis nanti itu dibahas. Bagaimana mengatur keseimbangan anggaran tentunya ya. Ada prinsip dari APBN ini adalah prioritas tentunya. Mengutamakan yang memang utama begitu. Jangan yang sifatnya tidak penting jadi penting atau sebaliknya, itu kan harus dijaga tentunya. Tim transisi Prabowo Gibran telah mempersiapkan agenda pembangunan, termasuk target pertumbuhan ekonomi di atas 7% dan mengatasi kemiskinan secara signifikan demi menjadikan Indonesia sebagai negara maju dan kompetitif. Dalam hal ini, DPR RI mendorong pemerataan program dan anggaran ke seluruh wilayah Indonesia. Pembangunan jangan sampai hanya dilakukan di kota, tetapi juga ke desa. Pembangunan jangan sampai hanya dilakukan di wilayah barat, tetapi wilayah timur pun juga harus merasakan manfaatnya. Kalau menurut saya paling penting ini tentang itu adalah soal kawasan Indonesia Timur. Jadi soal distribusi pendapatan, akses terhadap fasilitas-fasilitas sosial, pendidikan, kesehatan, ya ini juga harus menjadi perhatiannya Pak Prabowo. Jadi Indonesia Timur ini harus mendapatkan perhatian yang khusus juga ya, supaya anggaran untuk Indonesia Timur walaupun sebenarnya ada di Papua, tapi sebenarnya monitoringnya harus dilakukan dengan baik supaya visinya Pak Prabowo tercapai. Ya. Contoh makan siang gratis.
makan siang gratis ini tidak sekedar makan siang, tapi menurut saya ada filosofinya penumbuhan ekonomi. Jadi artinya jangan sampai seperti kasus BLT yang dalam satu kantong semua providernya dari Jakarta. Kalau saya makan siang gratis itu harus menumbuhkan aspek pertanian UMKM yang ada di daerah. Komitmen DPR RI untuk memaksimalkan kinerja pengawasan, anggaran, dan legislasi terhadap program pemerintah dicerminkan dengan menambah 2 komisi dan membentuk Badan Aspirasi Masyarakat. DPR RI memastikan penambahan AKD akan mengefektifkan fungsi pengawasan serta check and balances terhadap program Astacita pemerintah agar peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia dapat segera terwujud. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan.